sambutan penyelenggara acara Milad ke-25 Partai Bulan Bintang dan deklarasi calon Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang sekaligus Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Afriansah Nur MSI IPU. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Partai Golkar yang hari ini diwakili oleh Bapak Turuan. Yang terhormat Ketua Umum Partai Gelora yang dihadiri langsung oleh Ketua Umumnya Bapak Anies Mata bersama jajaran. Yang terhormat Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional Bapak Anas Urbaningrum yang juga hadir bersama Bapak Gede Pasek. Yang terhormat Ketua Umum Partai Garuda Bapak Ahmad Rida Sabana bersama jajaran yang hadir. Yang terhormat Ketua Umum PAN yang hari ini diwakili oleh Bapak Sekjen, Bapak Edi, sahabat saya. Yang terhormat Ketua Umum PSI yang hari ini diwakili oleh Ibu Siril Tanzil. Dan yang terhormat Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Muhaimin Iskandar. Sahabat saya yang kebetulan menterinya adalah bos saya, karena saya wakil menteri tenaga kerja. Yang terhormat Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon presiden dari Partai Bulan Bintang, Bapak Haji Prabowo Subianto. Prabowo menang rakyat. Prabowo menang rakyat. Dan yang kita cintai, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Profesor Yusril Iza Mahendra. Mohon maaf Bapak-bapak semua, karena kami Partai Bulan Bintang punya kader, tidak mengurangi rasa hormat, yang juga calon wakil presiden dari Partai Bulan Bintang. Boleh dong Caimin, boleh dong Bang Edi, karena semua yang hadir pada hari ini adalah sahabat-sahabat Partai Bulan Bintang. Kami kenal bukan saat ada partai politik, tapi sebelum ada partai politik kami sudah saling mengenal. Oleh karena itu, mudah-mudahan kami dari Partai Bulan Bintang bisa memenangkan calon presiden, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Tidak lupa juga Bapak Prabowo, Bapak Yusril, kami mengundang sahabat-sahabat aktivis 98, ada Sangap Surbakti, berdiri dulu. Ini Federasi Nasional 98. Kemudian ada juga Noel, coba berdiri Noel. Kemudian ada relawan Jokowi, Bapak Kris Budiharjo, berdiri. Ya. Kemudian ada dari Ketua Umum KNPI, Bapak Panjaitan, Reno Panjaitan, ya. Dan seluruh yang hadir, ada juga Serikat Pekerja, Serikat Buruh, karena korelasinya dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja, banyak juga hadir dan memberikan support atas milad dan deklarasi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Saya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang, diperintahkan oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang untuk melaksanakan Milad Akbar, tepatnya 25 tahun Partai Bulan Bintang ini lahir. Kita lahir pada tanggal 17 Juli 98 dan hari ini di bulan Juli
kita rayakan pada tanggal 30 Juli 2023. Nah, mudah-mudahan berkat kehadiran semua, Bapak Prabowo, kami juga menghadirkan 38 Ketua DPW mewakili DPW PBB seluruh Indonesia. Coba dulu berdiri Ketua DPW yang terhormat, yang siap untuk memenangkan Bapak Prabowo dan juga Partai Bulan Bintang. Juga hadir ribuan kader dari Banten, ribuan kader dari DKI, dan ribuan kader dari Jakarta, Jawa Barat. Jadi PBB ini insya Allah solid satu komando di bawah Ketua Umum Profesor Yusril Iza Mahendra untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto. Kalau Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto menang, otomatis PBB juga ikut menang. Betul? Betul? PBB menang rakyat? PBB menang rakyat? Prabowo menang rakyat? Sekali lagi, karena saya tidak berpanjang kalam, insya Allah hari ini hari yang berbahagia buat kami, keluarga besar Partai Bulan Bintang, untuk meraih kejayaan bersama calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Tadi pagi, Bapak Menteri Sekretaris Negara berpesan, Bapak Presiden belum bisa hadir karena beliau pulang dari Cina, dan beliau mengucapkan salam, dan nanti ada video typing dari Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Dan ini insya Allah kode keras bahwa Bapak Presiden Joko Widodo akan memberikan dukungan apa yang diputuskan oleh Partai Bulan Bintang. Saya lupa, hari ini ada sahabat saya dari Partai Buruh, Said Salahuddin, coba berdiri dulu Bang Said, yang insya Allah juga akan memberikan dukung kepada Bapak Prabowo Subianto. Ya, ini sudah barang bagus ini, ya. Insya Allah ini barang tidak betul-betul akan kita menangkan, dan insya Allah akan meneruskan periode 2024-2029 sebagai presiden yang kita idam-idamkan. Setuju PBB? Setuju PBB? PBB! PBB! Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Afriansah Nur MSI IPU atas sambutan. Hadirin sekalian, selanjutnya pidato politik Ketua Umum Partai Bulan Bintang kepada yang terhormat Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra SH MSc, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim. Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Haji Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, yang juga merupakan calon Presiden Republik Indonesia dalam pemilu Presiden tahun 2024 yang akan datang. Yang sama-sama kita hormati Bapak Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, beserta Sekjen dan seluruh jajaran Partai Kebangkitan Bangsa yang hadir pada siang hari ini, yang sama-sama kita maklumi
telah bersepakat dengan Partai Gerindra untuk mencalonkan Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Dan hari ini dengan deklarasi ini, insya Allah PBB menyertai kedua partai yang lebih dahulu telah menyatakan kesepakatan untuk mendukung Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua Umum Partai Golkar yang hari ini diwakili oleh Pak Tahan Samuel Toruan, yang kita hormati Ketua Umum Partai Gelora, sahabat saya Pak Anies Mata, yang saya hormati Ketua Umum PKN, rekan saya Pak Anas Urbaningrum yang hadir di tengah-tengah kita ini, kemudian juga Ketua Umum Partai Garuda Pak Ahmad Rida Sabana, kemudian Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang hari ini diwakili oleh Pak Sekjen PAN, karena mungkin Pak Zul sedang ada kesibukan pada hari ini. Ya, sama-sama kita hormati Ketua Umum PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang diwakili oleh Pak Haril Tanzil. Dan juga hadir hari ini dari Partai Buruh, Pak Said Salahuddin, kalau tidak salah ya, mewakili Pak Said Iqbal, serta seluruh fungsionaris Partai Bulan Bintang, baik DPP, DPW, dan DPC yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, serta para undangan, para kiai, para ulama yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu demi satu, tapi kami sangat-sangat menghormati kehadiran dari para ulama dan para kiai yang datang dari Jakarta, Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Hadirin hadirat yang saya muliakan, hari ini terasa beda dari biasanya. Sering Partai Bulan Bintang berkumpul dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Hari ini kita merayakan milad ke-25 Partai Bulan Bintang yang jatuh pada tanggal 17 Juli tahun 2023, yang menandakan partai ini sudah berusia 25 tahun atau seperempat abad lamanya sejak partai didirikan di awal reformasi pada tanggal 17 Juli tahun 1998. Mengapa saya katakan hari ini berbeda dari pertemuan-pertemuan biasanya? Oleh karena seingat saya peristiwa seperti ini hanya pernah terjadi tahun 2004. Ketika pada waktu itu awalnya hanya dua partai, yaitu Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang, bersepakat untuk mencalonkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Dan belakangan ada satu partai bergabung lagi, yaitu PKPI, yang ketika itu dipimpin sekarang sudah almarhum Bapak Jenderal Purnawirawan Edi Sudrajat. Pada waktu itu ini dianggap pasangan underdog, pasangan yang tidak mungkin menang. Kita berusaha melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan kampanye. Dan alhamdulillah, yang pada waktu itu dianggap Pak SBY ini bukan dari kalangan Islam dan ada PBB di sana, maka terciptalah suatu kerjasama nasionalis Islam
yang membuat pasangan ini menang pada putaran pertama 2 pasang dan pada putaran kedua memenangkan pemilihan presiden. Saya ditantang sama Pak Muhaimin Iskandar. Beliau bilang, sekali ini saya mau menguji kesaktian Pak Yusril. Ya. Siapa calon yang didukung Pak Yusril? Dan ada hitung-hitungan apa di balik semua itu? Saya mau menguji kesaktian beliau. Apakah sekali ini calon yang didukung Pak Yusril bakal memenangkan Pilpres 2024 atau tidak? Jadi kalau saya belajar klenik, ya mesti bakar menyan. Ya, bakar menyan dulu. Ya, cuci keris barang-barang pusaka untuk kira-kira memastikan siapa yang bakal menang. Lama saya memikirkan hal ini. Lama saya merenungkannya. Kalkulasi ini tidak semata-mata kalkulasi rasional, tapi juga satu perhitungan batiniah yang membuat saya sampai pada kesimpulan, sekali ini PBB harus memutuskan untuk mencalonkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Insya Allah sekali ini ya, setelah Pak Prabowo maju 2014, mungkin juga 2014, 2009, 2019 beliau belum memenangkan pemilihan. Tapi sekali ini insya Allah dengan dukungan PBB, Pak Prabowo Subianto akan memenangkan pertarungan pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Karena itu saya mengajak partai-partai yang lain, mari kita bersama-sama bergabung mendukung Pak Prabowo. Khususnya bagi partai-partai yang sampai hari ini belum memutuskan siapa calon yang didukungnya. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, saya mengajak, mari kita memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, berikan kesempatan kepada beliau. Dengan segala pengalaman, pengetahuan yang beliau miliki, yang menurut pendapat saya dibandingkan dengan calon-calon yang lain yang kita dengar namanya sekarang, beliau adalah tokoh yang jauh lebih mumpuni, lebih mampu untuk memimpin bangsa dan negara kita 5 tahun yang akan datang, 2024-2029. Pengalaman saya bertahun-tahun bekerja di belakang Presiden. Mulai dari Pak Harto, Pak Habibie, Pak SBY. Saya paham betul, tidak mudah menjadi presiden itu. Jangan setiap orang kepengen jadi presiden, maju jadi presiden. Dan merasa punya dukungan. Karena menjadi pemimpin puncak di negara ini, setidak-tidaknya harus mempunyai 2 prasyarat, pengetahuan dan pengalaman. Kalau yang lain-lain, komitmen moral, semangat perjuangan, semua punya. Tapi pengetahuan dan pengalaman bukan merupakan sesuatu yang secara tiba-tiba dimiliki oleh seseorang. Perlu bertahun-tahun orang belajar,
Perlu bertahun-tahun orang mencari pengalaman. Tidak bisa datang tiba-tiba. Jangan orang jadi presiden tapi tidak tahu apa tugas-tugas yang utama yang harus dilakukan oleh seorang presiden. Jangan sampai itu terjadi. Jangan jadi presiden tidak tahu apa tugas menteri A, menteri B, menteri C, sehingga panggil orang ke istana memberi instruksi yang salah. Karena itu bukan tugas dan tanggung jawab dari menteri yang bersangkutan. Saya kira Pak Prabowo dengan pengalaman beliau di militer cukup lama, pemahaman beliau yang cukup mendalam terhadap persoalan-persoalan fundamental yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita, beliau memenuhi segala persyaratan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin kita 2024-2029 yang akan datang. Saya kira Pak, kalau PBB sudah memutuskan mencalonkan seseorang, kita akan bekerja sepenuh hati. Kita akan bekerja penuh dengan segala kemampuan, segala potensi yang kita miliki untuk memenangkan apa yang kita perjuangkan bersama. Dan apa yang saya kemukakan ini adalah komitmen PBB kepada Pak Prabowo khususnya. Komitmen PBB dengan Partai Gerindra, komitmen PBB dengan Partai Kebangkitan Bangsa, kita bersama-sama mudah-mudahan ada partai-partai lain yang juga akan bergabung yang sama-sama mencalonkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia. Inilah pokok-pokok yang dapat saya sampaikan sebagai satu statement politik dari Partai Bulan Bintang pada kesempatan yang berbahagia ini, khususnya pada saat milad yang ke-25 Partai Bulan Bintang dan deklarasi calon presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa barakah, membawa keberkatan bagi kita semua, dan mudah-mudahan pula pertemuan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, SH, MSc. Deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia 2024. Diawali pembacaan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang tentang dukungan kepada Haji Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024 oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang sekaligus Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Insinyur Haji Afriansah Nur, MSI, IPU. Dilanjutkan dengan pembacaan naskah deklarasi dukungan Partai Bulan Bintang kepada Haji Prabowo Subianto oleh Ketua DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Bali, Bapak Muhammad Salahuddin Jamil. Untuk itu, kami mengundang Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang sekaligus Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Insinyur Haji Afriansah Nur, MSI, IPU, didampingi pengurus DPP dan para ketua DPW seluruh Indonesia untuk naik ke atas panggung.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang nomor SKPP garis miring 2326 garis miring Pilpres garis miring 2023 tentang calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Dengan mengharapkan bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang setelah menimbang, mengingat, memperhatikan, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memutuskan menetapkan calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 sebagai berikut. Pertama, mengesahkan Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia yang didukung oleh Partai Bulan Bintang pemilihan umum tahun 2024. Allahu Akbar. Kedua, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keempat, surat keputusan ini disampaikan kepada calon presiden untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah atau tepatnya tanggal 24 Juli 2023 Masehi. Tertanda Ketua Umum Profesor Yusril Iza Mahendra, Sekjen Partai Bulan Bintang Insinyur Afriansah Nur, ditandatangani. Demikianlah yang saya sampaikan. tahun 2024 Partai Bulan Bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Partai Bulan Bintang mempertimbangkan bahwa satu, situasi nasional dan global saat ini menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan memerlukan pemimpin yang memiliki integritas, pengalaman, dan komitmen untuk memajukan bangsa dan negara. Dua, Prabowo Subianto sebagai salah satu tokoh politik yang berpengalaman
memiliki rekam jejak yang kuat dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. 3. Prabowo Subianto telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan komitmen yang tulus terhadap kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia selama bertahun-tahun, serta memiliki visi yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk pembangunan Indonesia dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pendidikan. 4. Prabowo Subianto telah menunjukkan kepedulian yang besar terhadap isu-isu global, termasuk perubahan iklim, ketahanan energi, dan perdamaian dunia, yang akan menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan di masa depan. 5. Partai Bulan Bintang sebagai salah satu partai politik yang peduli terhadap kemajuan dan kepentingan bangsa, memiliki tanggung jawab untuk memilih dan mendukung calon yang terbaik untuk menduduki posisi sebagai kepala negara. Didasarkan pada keyakinan bahwa Prabowo Subianto memiliki kapabilitas, pengalaman, dan komitmen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta membangun Indonesia yang berdaulat. Maka Partai Bulan Bintang dengan tekad yang bulat pada hari ini, Minggu 30 Juli 2023, secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada Haji Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan presiden tahun 2024. PBB jaya, jaya, jaya. PBB menang, rakyat senang. Prabowo menang, rakyat senang. Prabowo Presiden, Prabowo Presiden, Prabowo Presiden. Jakarta, 30 Juli 2023. Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Ketua Umum Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, ditandatangani Sekretaris Jenderal Insinyur Haji Afriansyah Nur, MSI IPU, ditandatangani serta ditandatangani oleh seluruh Ketua DPW Partai Bulan Bintang se-Indonesia. Penyerahan surat keputusan DPP dan naskah deklarasi dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang kepada calon Presiden Republik Indonesia 2024. Untuk itu kami mengundang Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra SH MSc bersama calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto, didampingi oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Bapak Ahmad Mujani, untuk naik ke atas panggung. Rakyat senang, Prabowo menang, rakyat senang, Prabowo menang, rakyat senang. Penyerahan cenderamata kepada calon Presiden Republik Indonesia, Haji Prabowo Subianto oleh relawan Bintang Garuda.
pidato politik oleh Bapak Haji Prabowo Subianto. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Dr. Kiai Haji Masrur Anhar, Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang. Yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya cintai, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Yang saya hormati dan saya banggakan, Insinyur Afrian Syah Nur, MSI, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang, sekaligus adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dr. Fahri Bahamid, Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang, para Wakil Ketua Umum, Wakil Sekjen, dan para Ketua Badan Otonom, Badan Khusus, dan Bapilu Partai Bulan Bintang, para Ketua DPW, DPC Partai Bulan Bintang dari seluruh Indonesia yang hadir, Ketua Panitia Milad dan Deklarasi yang saya hormati dan yang saya banggakan, tokoh-tokoh nasional yang hadir di sini, yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, MSI, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Haji Jazilul Fawaid, SQMA, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang sekaligus adalah Wakil Ketua MPR RI, yang mewakili Ketua Umum Partai Golongan Karya, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Saudara Muhammad Edi Dwianto Suparno. Yang saya hormati Ibu Cheryl Tanzil yang mewakili Partai Solidaritas Indonesia. Yang saya hormati Dr. Haji Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. Yang mewakili Ketua Umum Partai Buruh, Saudara Immanuel Ebenezer, Ketua Jokowi Mania, dan juga Ketua Prabowo Mania 08. Saudara Sanggap Surbakti, Ketua Aliansi Aktivis 98. Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Gelora, yang saya hormati Haji Muhammad Anies Mata. Ketua Umum Partai Garuda, Rida Sabana. Ketua Relawan Jokowi yang saya hormati, Kris Budiarjo. Jenderal TNI Purnawirawan Agustadi Sasongko Purnomo, mantan Kepala Staf Angkatan Darat. Teman saya, satu angkatan, beliau Adi Makayasa. Saya nggak sampai Adi Makayasa. Saudara Yanda Ishak,
saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, para kader dan simpatisan Partai Bulan Bintang, juga saya dapat laporan ada pesilat-pesilat dari Banten, Terumbu Banten. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas undangan hari ini kepada acara yang demikian penting. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, tapi tentunya marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, diberi nafas, dapat berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik ini. Saudara-saudara sekalian, saya pada kesempatan ini yang juga merupakan hari ulang tahun yang ke-25 PBB yang jatuhnya 17 Juli, dan hari ini adalah tanggal 30 Juli. Saudara-saudara sekalian, ulang tahun tersebut yang digunakan sebagai kesempatan menyampaikan suatu keputusan Partai Bulan Bintang, yaitu suatu deklarasi yang mencalonkan saya sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Sungguh adalah sesuatu yang mengharukan bagi saya. Dalam deklarasi tersebut disampaikan beberapa pertimbangan, dan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut terkandung harapan. Saya merasakan suatu harapan dan kepercayaan yang demikian besar kepada diri saya, dan saya hanya bisa berdoa dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga supaya saya mampu menjalankan harapan-harapan itu, sehingga saya tidak akan mengecewakan pertimbangan-pertimbangan dan harapan-harapan tersebut. Saudara-saudara sekalian, saya percaya dan yakin bahwa masih banyak putra-putri Indonesia yang lebih baik dan lebih mampu daripada saya. Tetapi apabila memang saya diperlukan untuk bersama-sama dengan putra-putri terbaik bangsa Indonesia, diminta untuk memimpin bangsa dan rakyat Indonesia, saya harus memberi segala yang ada pada saya untuk menjalankan kepercayaan tersebut. Saya bertekad untuk tidak mengecewakan harapan-harapan dari Partai Bulan Bintang, dari partai-partai lain, dari partai PKB yang sudah lebih hampir 1 tahun mendukung saya, dan dari semua unsur yang saya harapkan akan bersama kita semua, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian,
Kita mengerti pada saat sekarang bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang sangat kaya. Bangsa yang besar dan yang sangat kaya selalu akan menghadapi tantangan-tantangan yang besar pula. Kalau kita tidak punya potensi, kalau kita tidak punya sesuatu kebesaran dan kekayaan, kita tidak akan diganggu. Justru karena kita besar, justru karena kita kaya, kita harus siap untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Saudara-saudara sekalian, kondisi dunia sekarang adalah kondisi yang penuh tantangan. Saudara-saudara sekalian, baru beberapa hari yang lalu negara-negara di sekitar kita yang adalah penghasil besar pangan dunia, mereka menghentikan ekspor beras. Ini memberi suatu tanda kepada kita bahwa kita harus benar-benar bekerja keras untuk menjamin keamanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan karena itu peristiwa hari ini adalah suatu langkah menuju suatu prasyarat untuk Indonesia aman, Indonesia kuat, dan Indonesia bangkit. Yaitu prasyarat yang saya maksud adalah persatuan bangsa Indonesia, saudara-saudara sekalian. Kita akan mampu menghadapi segala tantangan manakala kita kompak, kita bersatu, kita kerjasama, terutama para elit bangsa dan negara. Karena itu hari ini saya merasa besar hati. Saya melihat tokoh-tokoh nasional yang berada di depan kita semua, saudara-saudara sekalian, yang mewakili berbagai kelompok, berbagai kekuatan politik hadir di sini. Dan saya yakin dan percaya kita akan melihat penambahan kekuatan-kekuatan politik itu di hari-hari dan minggu-minggu yang akan datang. Karena itulah prasyarat untuk kita aman, selamat. Saudara-saudara, tanpa persatuan tidak mungkin ada stabilitas, ketenangan, dan perdamaian. Tanpa perdamaian tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi. Tidak mungkin ada pembangunan ekonomi yang berhasil. Tanpa kerukunan, tanpa kesejukan, tanpa kerjasama, saudara-saudara sekalian. Karena itu saya bertekad, manakala dengan dukungan saudara-saudara, saya diberi kepercayaan, diberi mandat oleh rakyat Indonesia, saya akan mengajak semua kekuatan politik untuk bersatu, untuk bersama-sama memikul tanggung jawab, bersama-sama bekerja untuk keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara sekalian. Hanya itu tujuan kita. Dan kita yakin, kita percaya bahwa kita memiliki potensi dan kemampuan untuk kita bangkit menjadi negara yang makmur, saudara-saudara sekalian. Kekayaan kita luar biasa. Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo harus diakui
bahwa pemerintah ini mampu mengendalikan dan mengelola kehidupan politik dan pembangunan ekonomi bangsa. Diakui oleh seluruh dunia, pemerintah ini mampu mengatasi krisis pandemi COVID-19 dengan kecepatan yang tidak diduga-duga oleh bangsa-bangsa lain. Kita ternyata telah mencapai berbagai tonggak-tonggak keberhasilan yang memang belum membuat kita sempurna atau aman. Kita masih harus kerja keras. Kita masih harus bekerja keras. Dan untuk itu strategi pembangunan, hilirisasi, pengamanan, terutama pangan kita harus kita amankan. Kita harus juga amankan pengelolaan air, karena dalam situasi global di mana iklim sekarang berubah-ubah ke arah yang cukup mencemaskan, terjadi pemanasan bumi, kita harus waspada. Juga kita harus hadapi tuntutan rakyat kita akan tersedianya pekerjaan yang layak untuk anak-anak kita semua, pendidikan yang layak untuk anak-anak kita semuanya, kesehatan yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi saya sudah hitung, saya sudah lihat angka-angka, saya sudah bicara dengan pakar-pakar, kita mampu dan kita akan bangkit menjadi negara makmur. Karena itu, saudara-saudara, saya di sini ingin menegaskan kembali bahwa saya ucapkan penghargaan dan terima kasih saya kepada Presiden Joko Widodo. Walaupun beliau 2 kali mengalahkan saya, tapi memang harus diakui insting politik Pak Yusril cukup tajam. Tapi itulah, walaupun saya pernah dikalahkan oleh Pak Joko Widodo, tetapi yang penting rakyat Indonesia yang menang, saudara-saudara sekalian. Dan dengan kenegarawanan beliau, dengan kepemimpinan beliau, dengan insting politik yang tidak banyak terdapat di elit Indonesia, begitu beliau kalahkan saya, beliau ajak saya untuk bergabung, untuk bersama-sama melayani dan mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Dan insting saya waktu itu mendorong saya untuk mengambil keputusan yang tidak terlalu lama. Saya memutuskan untuk bergabung bersama Pak Joko Widodo demi masa depan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Dalam perjalanan ini, saya semakin yakin bahwa kita tidak boleh diadu domba lagi. Kita tidak boleh pecah belah lagi. Kita harus bersatu. Berbeda itu baik,
di ujungnya kita harus bersatu dan bekerja sama, saudara-saudara sekalian. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda, di ujungnya kita harus bersatu, kita harus bekerja sama, tidak ada jalan lain. Saya di mana-mana bertekad untuk bekerja demi kerukunan. Persaingan politik itu adalah baik, tapi tidak boleh jadi permusuhan politik. Saudara-saudara sekalian, marilah kita belajar dari perkembangan negara-negara lain. Marilah kita lihat apa yang terjadi di negara-negara saudara-saudara kita. Lihat yang terjadi di Suriah, yang terjadi di Irak, yang terjadi di Afghanistan, yang terjadi di Yaman, yang terjadi di Sudan, yang terjadi di Somalia, yang terjadi di Libya, di Tunisia. Lihat, lihat. Kita tidak boleh perbedaan politik. Demokrasi kita harus demokrasi yang khas Indonesia. Jangan ikut-ikut demokrasi bangsa lain. Jangan ikut-ikut demokrasi yang caci maki, demokrasi yang menganjurkan kebencian, yang hanya mau menang sendiri. Tidak, semua partai di seluruh Indonesia terdiri dari patriot-patriot dan dari orang-orang baik. Di semua partai ada juga orang-orang tidak baik. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bekerja sama, marilah kita bersatu, marilah kita memikirkan rakyat kita, marilah kita bekerja untuk rakyat kita yang tercinta. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara sekalian. Saya merasa dekat dengan PBB. Ya. Lahirnya tanggal 17 Juli 17 1 sama 7 8. Kebetulan saya ini selama hidup saya itu angka 8 selalu muncul. Sampai saya diberi sandi waktu di tentara, saya disampaikan sandi saya itu 08. Jadi tidak heran kalau walaupun pernah berpisah beberapa kali, tapi ujungnya di saat kritis PBB bersatu kembali dengan saya. Kemudian saya lihat ada angka 13 ya. Nomor urutnya 13. Jadi ada 2 angka dalam hidup saya, 8 dan 13. Saya dulu pernah menjadi komandan batalion 328. Batalion waktu itu batalion terbaik di Republik Indonesia. Pak Agus tadi juga lulusan 328. Pak Agus tadi ini jago perang. Jadi saudara-saudara, 3 tambah 2 tambah 8 adalah 13. Jadi ada 8, ada 13. Tidak mengherankan bahwa kok kalau saya di tengah PBB saya merasa nyaman, saudara-saudara sekalian. Itu kalau saya di PBB. Kalau saya di tengah PKB, saya merasa nyaman juga. Gus, jangan kemana-mana Gus. Jadi saya kira demikian, karena di sini nggak ada kopi, jadi saya persingkat aja pidato ini ya. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal sedikit lagi. Terima kasih Pak Yusril. Saudara-saudara, tadi kita bersatu dan di depan ini yang duduk ini adalah putra putri terbaik
bangsa Indonesia ini, saudara-saudara sekalian. Juga di sini putra-putri terbaik. Dan itu yang kita butuhkan. Kita harus mempersatukan the best brains, the best and the brightest di Republik ini. Yang terbaik, yang terhebat di Republik ini harus kita persatukan. Jadi saudara-saudara, insya Allah pada saat dan kita bila mana kita nanti mendapat mandat, saya bertekad mengumpulkan putra-putri yang terbaik di Republik Indonesia ini, saudara. Dan saya kira di sini Profesor Yusril sudah terbukti. Saya kenal beliau lama, waktu kita masih muda. Pak Yusril masih muda. Waktu reformasi, ya, mungkin ada cerita-cerita yang tidak diketahui. Beliau salah satu orang kunci dalam reformasi. Dan apapun, beliau juga saksi. Prabowo Subianto, walaupun bagian dari Orde Baru, saya pun mendukung reformasi, saudara-saudara sekalian. Dan akhirnya kita lihat dalam sejarah di dunia, saudara-saudara, mungkin satu-satunya tentara yang mundur dari politik secara sukarela adalah Tentara Nasional Indonesia, saudara-saudara sekalian. Kita keluar dari politik dengan sadar, karena waktu itu kita mengerti Tentara Nasional Indonesia adalah tentara rakyat. Dan karena itu hubungan kita lama. Terima kasih Pak Yusril, insting Bapak jadi tambah semangat saya. Saya dengar beliau walaupun beliau Islam yang soleh, ya, kuat, tapi saya dengar beliau juga ada sedikit-sedikit apa itu hubungan-hubungan khusus. Katanya beliau juga suka samedi malam-malam. Habis sembahyang samedi. Jadi ya, saya tambah semangat. Terima kasih PBB dan Profesor Yusril sangat berpengalaman mendukung capres yang menang. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Saya mau tutup dengan pantun. Mendayung sampan ke tengah samudra. Sampan didayung jangan sendiri. Orang pinter bernama Yusril Mahendra. Ayo kita berjuang untuk kemajuan NKRI. Pantun kedua. Makan sirih dikunyah sendiri. Sirih dikunyah sambil bertamasya. Hari ini PBB menyatakan dukung saya jadi calon presiden RI demi kemenangan rakyat Indonesia. Nah, ini untuk semua. 1, 2 cempaka biru, 3, 4 dalam jambangan. Walau saudara bisa dapat banyak kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Alamannya sudah jelas kemana itu. Terima kasih Partai Buruh. Salam kepada Said Iqbal. Ya. Kawan lama dilupa jangan dong. Terima kasih. Semoga Yang Maha Kuasa
selalu menyertai kita sekalian, dan semoga niat baik kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang, saudara-saudara sekalian. Terima kasih sekali lagi atas kepercayaan saudara dan dukungan saya. Terima kasih. Selesai. Baik, terima kasih. Bapak Prabowo dan Bapak Yusril mengajak tokoh-tokoh nasional yang berada di baris depan untuk tampil. Bapak Ibu dari Partai Bulan Bintang, DPW dan DPP silahkan kembali ke tempat masing-masing. Mari Bapak-Bapak dari Pak Agus tadi, Pak Jack, Pak Anas, Pak Gede, mohon waktu untuk foto bersama. Pak Jazuli, Pak Sangap, Pak Noel, Pak Kris, Pak Iwan Bule, Pak Dasko, Pak Said Salahuddin, dari KMPI Riano Panjaitan, Ibu Siril, PSI, Pak Rida, Pak Kris Budiharjo, Dr. Pasa Turman, ayo, silakan. Bang Caimin, sini Caimin. Selamat minat. Sangap Surawakti mana? Noel sudah datang? Sudah. Ngap. Sini, Pak Anies, sini Pak Anies, dekat Pak Prabowo. Pak Caimin, Pak Imin, sini Pak Imin, Pak Imin, Caimin, sini Pak Caimin. Ketua umum bergandengan nih. Insya Allah Presiden kita akan menang. Geser sedikit. Baik, silahkan teman-teman media dan publikasi untuk mengabadikan kita semua. Bang Anas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.